Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Persia ini dikenal sangat tekun beribadah. Ia mendirikan sholat lebih banyak daripada siapapun dan terus-terusan berpuasa. Ia sering beribadah haji ke Makkah. Ia sangat mendambakan ridha Allah. Selama 50 tahun, ia mengasingkan diri bersama 400 orang muridnya yang dilatih siang dan malam untuk menyempurnakan diri. Ia memiliki banyak ilmu dan karamah. Ketika ucapan Syekh Abdul Qadir sampai kepadanya, ia tengah menunaikan ibadah haji bersama murid-muridnya di kota suci Makkah. Entah meremehkan Syekh Abdul Qadir, entah mengagumkan dirinya sendiri, ia menolak bersujud untuk menghormati seruan Syekh Abdul Qadir. Malam harinya, ia bermimpi meninggalkan Makkah menuju Bizantium. Dan di sana, ia menyembah berhala. Karena sedih mendapat mimpi seperti itu, ia kumpulkan semua muridnya dan mengatakan bahwa ia harus segera pergi ke Bizantium untuk menyikapi makna mimpinya. Mereka mengikutinya dengan setia. Ketika memasuki kota itu, Syekh melihat seorang gadis cantik berdiri di balkon. Rambut gadis itu hitam sepekat malam. Matanya laksana dua purnama dengan alis mata tebal melengkung bagaikan bulan sabit kembar. Parasnya memikat para pecinta yang berwarna delima tampak basah dan lembut, membuat semua orang yang melihatnya merasa kehausan. Mulutnya mungil, seolah-olah kata-kata pun akan tersendat. Pinggangnya yang ramping dilingkari sabuk yang indah. Melihat gadis itu, hati Syekh terbakar berahi. Lekat-lekat ia menatapnya. Hasratnya membara, meruapi rongga dada. Karena cintanya kepada gadis itu, agama dan iman tersingkir dari hatinya. Kecantikan gadis itu benar-benar menjadi pemuas nafsu iblis. Syekh berdiri di depan pintu gadis kafir itu dengan mulut terbuka seraya menatap lekat-lekat ke arah balkon, berharap dapat melihatnya lagi. Pikirannya terkoyak. Puasa yang dilakoninya bertahun-tahun dan mengurusnya tak dapat membandingkan derita yang dialaminya kini. Begitu pikirannya, ia kerahkan segenap pengetahuan dan akalnya untuk memahami keadaan ini. Namun semua pengetahuan telah sirna meninggalkan dirinya. Dengan rasa takut dan segan, murid-muridnya memohon kepadanya untuk pergi bertaubat dan berdoa. Syekh menjawab bahwa sekiranya ia harus bertobat, ia akan bertaubat dari kebodohan, telah menyisihkan dunia dan kesenangan hanya karena agama. Jika diharuskan berdoa, dia akan memohon kepada gadis itu daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diperingatkan akan azab Allah dan neraka, ia bilang bahwa perpisahan dengan gadis yang dicintainya dan api cinta dalam hatinya dapat memadamkan 7 neraka. Mereka berusaha keras membujuk Syekh, namun melihat upaya mereka sia-sia, mereka pun meninggalkannya. Syekh itu diam sebulan suntuk di depan pintu pelacur kafir itu. Debu menjadi kasurnya dan anak tangga menjadi bantalnya. Ia tidur di jalanan bersama anjing-anjing kudisan. Akhirnya si cantik kafir itu membukakan pintu dan berkata, "Hai orang tua yang mengaku sebagai Syekh Muslim, kau telah dimabuk kemusyrikan yang membuatmu melakukan kebodohan ini di jalan kafir." Syekh berkata, "Akan kuserahkan bukan hanya agamaku, melainkan juga jiwaku asalkan aku dapat menyentuh dirimu. Sungguh memalukan, kau orang tua budak nafsu. Betapa beraninya kau ingin menciumku sementara kau sudah nyaris masuk liang kubur. Pergilah, tak sudi aku menyentuhmu." Tanpa mempedulikan caci maki gadis itu, Syekh tetap berdiam di depan pintu. Lalu perempuan itu turun lagi dan berkata kepadanya, "Jika kau sungguh-sungguh mencintaiku, kau harus keluar dari Islam, membakar Al-Quran dan menyembah berhala dan minum arak." Syekh berkata, "Aku tak dapat sepenuhnya meninggalkan Islam
atau membakar Al-Quran, tetapi aku bersedia minum arak demi kecantikanmu. Kalau begitu, mari minum bersamaku, pasti aku akan mau melakukan permintaanmu yang lain. Ketika gadis itu menuangkan arak, hati dan pikiran Syekh menyala-nyala. Ia mencoba mengingat Al-Quran yang pernah dihafalnya, kitab-kitab yang pernah dibaca dan ditulisnya tentang Islam. Namun tak ada sedikit pun yang diingatnya. Dalam keadaan mabuk, ia berusaha menyentuh gadis itu. Namun gadis itu menapiknya. Tidak kecuali jika kau menjadi orang kafir sepertiku dan membakar kitab sucimu. Ia turuti permintaan pelacur itu. Dilemparnya Al-Quran dan jubah sufinya ke dalam api. Lalu ia menyembah berhala. Sekali lagi ia berupaya menyentuh gadis itu. Namun sekali lagi gadis itu menolaknya. Sungguh kau tua bangka, budak nafsu yang tak tahu diri. Kau sama sekali tak punya harta, bukan pula orang yang tenar. Bagaimana mungkin gadis sepertiku mau melayani pengemis jorok sepertimu? Aku butuh perak, emas dan sutra. Karena kau tak punya apa-apa, enyam saja kau dari hadapanku. Waktu terus berlalu. Orang tua miskin itu masih saja berdiri di depan pintu rumahnya. Akhirnya, suatu hari gadis itu menyerahkan dirinya sambil berkata, "Bayarlah aku, hai orang tua yang malang, dengan menjadi pengembala babiku selama 1 tahun." Tanpa daya, Syekh pun menjadi pengembala babi. Berita sedih mengenai Syekh yang tidak menghormati Syekh Abdul Qadir pun tersebar luas. Murid-muridnya yang meninggalkan dirinya telah tiba di Baghdad. Mereka berusaha menemui Syekh Abdul Qadir. Usai menceritakan keadaan guru mereka, Syekh Abdul Qadir berkata, "Jika seorang tidak tunduk dan menjadi seekor kambing bagi seorang pengembala, ia akan menjadi pengembala sekumpulan babi. Ketahuilah, setiap orang yang memiliki 1000 babi, yakni dia seperti memiliki 1000 berhala dalam hatinya, yang hanya dapat diusir dengan ketundukan dan pertobatan." Syekh juga memarahi mereka karena meninggalkan guru mereka. Kemudian Syekh berdoa bagi orang tua yang sesat itu dan meminta para muridnya untuk kembali ke Bizantium dan memberitahu guru mereka bahwa Syekh Abdul Qadir memintanya untuk kembali. Murid-muridnya langsung pergi ke Bizantium. Sepanjang jalan mereka berdoa bagi guru mereka. Mereka berpuasa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pahala mereka kepada guru mereka. Mereka berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta syafaat. Anak panah doa itu melesat mencapai sasaran. Ketika bertemu dengan orang tua itu, mereka melihatnya bercahaya di tengah kumpulan babi. Dan ketika diberitahukan bahwa Syekh Abdul Qadir memintanya menghadap, segera dicampaknya pakaian kekafiran. Air mata penyesalan menetes deras dan ia angkat tangan ke langit untuk bersyukur. Seketika itu juga, semua yang telah dilupakan, Al-Quran dan rahasia ilahi, kembali kepadanya. Kini ia terbebas dari kehinaan dan kebodohan. Setelah itu, ia mandi, berwudu, mengenakan jubah sufinya, dan berangkat menuju Baghdad. Ketika peristiwa itu berlangsung, gadis kafir itu bermimpi melihat cahaya turun kepadanya dan mendengar suara berkata, "Ikutlah syekhmu, anut agamanya, jadikan debu di kakinya. Kau yang pernah kotor, jadilah sesuci dia. Kau telah menariknya ke jalanmu, kini masuklah ke jalannya." Ketika bangkit dari tidur, ia rasakan perubahan dari dirinya. Ia berlari menyusul Syekh dan murid-muridnya. Tanpa makan dan tanpa minum, melewati lembah dan pergunungan. Akhirnya, di tengah-tengah padang Sahara, ia jatuh ke tanah. Ia berdoa, "Wahai Zat yang telah menciptakanku, ampunilah aku. Jangan hukum aku. Aku telah menentang agama dan jalanmu. Namun kulakukan itu karena kebodohanku. Sebagaimana Syekhku melakukannya karena kesombongan. Kau telah mengampuninya. Kini ampunilah aku. Aku tunduk dan menerima agama yang benar." Allah memungkinkan Syekh, yang memang belum terlalu jauh, mendengar ucapannya, sehingga ia dan murid-muridnya segera kembali dan mendapati tengah terbaring
Wanita itu berkata, "Kau telah membuatku malu. Ajari aku Islam agar aku dapat bertemu dengan Tuhanku melalui agama ini." Ketika Syekh menjadi saksi atas keimanannya dan para murid-muridnya menangis haru, wanita itu hembuskan nafas terakhirnya. Wanita itu yang tak lebih dari setetes air di samudra khayal telah berpulang ke samudra sejati. Syekh datang ke Baghdad lalu menundukkan lehernya dengan penuh hormat di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seiring dengan semakin meluasnya pengaruh Syekh Abdul Qadir ke seluruh dunia, banyak muridnya yang meraih kedudukan penting dan banyak penguasa yang menjadi muridnya. Ia menugaskan sebagian muridnya untuk menjadi wakilnya sesuai dengan kemampuan, kualitas batin, dan tingkatan rohaninya masing-masing. Sebagian mereka diangkat sebagai guru rohani dan sebagian lainnya menjadi hakim. Bahkan tidak sedikit yang diangkat menjadi gubernur dan raja. Wallahu a'lam bishawab.